warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak, cari ambil kitab yang ada arti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dari bangun tidur sampai saat ini melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh. Karena salat subuh begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan dengan taklim. Subhanallah, pada pagi hari ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Sekarang adalah bulan Rabiul Awal, yang dimana di bulan ini kita harus memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Sebelum taklim ini kita mulai, mari kita berselawat dulu pada mudah-mudahan pagi ini mendapat keberkahan, mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulku, sungguh agung akhlakmu. Muhammadun Rasulku, sungguh agung akhlakmu. Muhammadun nabiku, sangat
mulia adabmu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faka nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Awsal Wafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Awsal Wafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah dalam surat Al-Qari'ah. Ya, apa sih Al-Qari'ah artinya, Pak? Al-Qari'ah sih itu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, Pak, sering kita baca itu surat di Imam. Al-Qari'ah ialah hari kiamat. Dan yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia bagaikan anak-anak yang bertebarkan. Wa takunul jibalu ka ihnil manfus, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Itu gambar hari kiamat. Manusia bagai aneh-aneh. Aneh-aneh tahu bulu-bulu yang berterbangan. Dan gunung-gunung meletus semeletus-meletusnya. Sekarang kita lihat, pada saat ini kita akan menghadapi yang disebut perang dunia ketiga, yang dimana
2 negara besar, bahkan 3 negara besar, bahkan mencangkup negara-negara lainnya seperti Amerika, Rusia, dan Cina yang mempunyai bahan nuklir yang begitu banyak, yang memamerkan nuklirnya. Apabila ini terjadi, maka bersiap-siaplah kita akan menghadapi apa yang dimaksud dengan perang ketiga, yang dimana dalam hadis bahwa apabila kita mencapai perang ketiga, maka seluruh elektronik, lampu, penerbangan, kapal terbang, kapal selam, kapal semuanya itu mati, Pak. Karena di sini akan memperlihatkan kekuatan di masing-masing negara atau yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai bahan baku nuklir yang begitu banyak. Rusia adalah negara komunis, tapi dia membela Palestina. Palestina apa? Orang Islam. Kebanyakan orang Islam dijajah orang Israel. Gara gara mencampuri untuk Ukraina yang begitu negara kecil dihantam, dan begitu negara barat tidak terima karena dia termasuk dalam dukungan NATO. NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Inggris, Prancis, Australia, dan lain sebagainya. Apabila dia berkumpul menyerang Rusia, ini sangat dahsyat akibatnya bagi kehidupan di muka bumi ini. Apabila ini meletus, terjadi perang dunia ketiga, maka bersiap-siaplah kita akan menghadapi resi yang dimana semua peralatan yang kita pakai pada saat ini akan mati. Karena di situ nuklir mengandung zat kimia, yang dimana zat kimia itu jadi para ilmuwan telah memprediksi apabila nuklir yang ada di Rusia diletuskan dalam suatu negara, maka negara itu dalam keadaan 350 tahun itu tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup yang ada di situ. Bahkan para ilmuwan itu menyatakan apabila yang diletuskan nuklir oleh Rusia, maka dalam 2500 pun tidak akan dihuni oleh makhluk hidup. Coba bayangkan, Pak. Satu nuklir yang dihantam ke dalam suatu negara, lalu bioaktifnya akan mempengaruhi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Begitu juga dengan Amerika Serikat. Begitu juga dengan Israel yang mempunyai senjata-senjata nuklir yang begitu dahsyatnya. Apabila itu berterbangan di atas udara dan mencapai pada suatu negara, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang sangat ditakutkan. Karena sudah mendekati apa yang disebut dengan hari kiamat. Tapi dahsyatnya, kalau hari kiamat ini di dalam Al-Quran diterangkan bahwa manusia, dikatakan di sini manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Kita tidak tahu datangnya hari kiamat. Tapi ini sudah mendekati tanda-tanda hari kiamat. Yang dimana kebanyakan yang sering kita lihat pada saat ini, dia mengaku Islam, tapi menghancurkan Islam. Sudah banyak kita lihat, Pak ya? Sudah banyak kita lihat. Memakai dalil-dalil Islam untuk membela kepentingan Islam yang disebut dengan munafik. Banyak kita lihat bahwa di dalam kehidupan bernegara pada saat ini seperti itu. Banyak yang pemimpin yang jolim atau pemimpin yang bodoh memimpin suatu negara.
Barang siapa yang memimpin suatu negara dan tidak mempunyai ilmu, maka negara ini akan hancur, menjadi boneka. Ini sudah kejadian pada saat ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus berhati-hati dan perbanyak lagi amal ibadah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah modal kita untuk diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan amal kita, tapi kitalah yang butuh beribadah atau mengerjakan amal ibadah yang akan berakhir pada diri kita sendiri. Allah tidak butuh suatu ibadah salat kita, tapi kitalah yang butuh salat kita sendiri sebagai amal ibadahnya. Allah tidak butuh sedekah kita, tapi lah kita yang butuh apa yang dihasilkan oleh sedekah itu. Karena Allah Maha Kaya, kita tahu. Allah Maha Tinggi. Allah Maha segalanya, yang punya segala langit dan bumi. Maka kita cari rahmat Allah yang begitu besar pada saat ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang dimana ibadah ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu salat qabliyah saja yang mungkin kita pernah dengar. Salat qabliyah saja melebihi dunia dan segala isinya. Apalagi kita salat subuh berjamaah di masjid. Pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, ridha Allah dan maghfirah Allah. Karena yang kita butuhkan pada saat ini ingin mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelanjutan dari surat ini, fa amma man thaqulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi, maksud timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ketika terjadinya suatu kiamat, itu akan dipertimbangkan amal kebaikan kita. Ketika amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Artinya di sini, ketika dia hidup, dia selalu beramal baik, lalu dia mati pada waktu hari kiamat itu, maka dia akan mendapatkan surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang berat timbangannya keburukan, lebih berat keburukannya, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang berat timbangan nama keburukannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Wa madraka mahiyah, tahukah kamu apa neraka Hawa itu? Narun hamiyah, api itu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita tahu bahwa gambaran surga dan gambaran neraka. Kalian tahu apa gambaran surga dan gambaran neraka? Di dalam Al-Quran diterangkan, bagi siapa yang masuk surga, dia akan berada dalam keadaan kekal abadan abada. Barang siapa yang dimasukkan neraka, dia akan ada yang abadan abada dan ada yang diolah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, bahwa dia itu sebagai wafatnya dalam keadaan muslim. Walaupun dia banyak amal maksiatnya, banyak keburukannya, banyak zalimnya ketika hidup di dunia, namun di akhirat nanti, tapi mati dalam keadaan muslim, insyaallah dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi wallahu a'lam bishawab,
berapa lama kita berada di situ? Berapa lama orang yang berada di situ? Saya tahu bahwa perbandingan alam neraka, alam surga dalam dunia adalah satu berbanding alam akhirat, satu berbanding 1000 tahun. Panasnya api neraka dengan api yang ada di bumi adalah satu berbanding 70 kali lipat. Itu gambarannya. Bagi siapa yang akan dimasukkan dalam neraka, dia akan diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanannya, buah-buahannya adalah buah apa? Buah mayang yang kepalanya seperti setan, bentuknya berduri-duri. Itu yang akan diberikan orang-orang neraka, itu buah-buahannya. Ketika dimakan buah itu, bahwa penghuni neraka itu akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Karena sakitnya yang dimakan itu, sangat laparnya penghuni neraka itu, dia akan makan apa saja yang ada yang Allah sediakan pada waktu itu. Dan minumannya air yang sangat mendidih. Bagi siapa yang meminumnya seperti lilin, Pak. Ketika diguyur, dia punya kulit rontok, dia punya tulang rontok. Karena begitu dahsyatnya dan begitu panasnya neraka itu. Menjerit-jerit orang yang di neraka. Entah berapa lama mereka disiksa, kita tidak tahu. Tapi yakinlah bahwa kitanya umat Nabi Muhammad SAW dengan mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita juga akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah masuk dalam surga dan neraka itu ada tulisan di sini, ya, tulisan di jidatnya. Jadi dia bekas masuk neraka. Tapi adapun orang yang masuk surga langsung, ketika ditimbang tanpa masuk neraka, dia begitu sangat bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah kehidupan surga itu. Kita mau minta apa, ada wanita dikasih para bidadari-bidadari yang cantik. Bagi pria dilayani dengan selayan-layannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh kasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi gambaran yang terpenting, orang yang masuk surga itu ialah yang sangat besar karunia-Nya. Ada yang tahu, Pak? Gambaran orang yang masuk surga, karunia yang sangat besar yang Allah berikan ialah dapat melihat Allah. Itu gambaran yang besar. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah, nggak bisa. Allah hanya membentukkan zatnya, itu bentuk apa? Cahayanya saja, pingsan. Nggak ada yang bisa dapat melihat Allah. Nabi Ibrahim meminta kekuasaan Allah hingga dia menghidupkan burung-burung yang dicacak-cacak. Dia pengen lihat kekuasaan Allah. Kata Allah, cacak itu burung, kamu sebar kemana saja. Lalu itu berbalik dan hidup kembali. Itu kekuasaan Allah. Pada saat ini kita jangan sampai melihat Allah, jangan sampai minta melihat Allah. Kita ini hidup di dunia ini, lihatlah ciptaan Allah yang disebut dengan tafakur. Orang yang bertafakur melihat kekuasaan Allah, dia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita lihat bumi ini tidak ada pegangannya, Pak, antara tali, tidak ada. Masing-masing antara bumi dan langit, masing-masing. Itulah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menurunkan air hujan dari langit. Itu juga tanda salah satu kebesaran Allah. Banyak ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah. Namun pada saat ini akan dirusak oleh orang-orang yang tangannya usil. Yang paling bahaya pada saat ini adalah lidah.
Sehingga lidah ini akan menyebabkan satu peperangan dunia sangat besar. Inilah yang akan kita hadapi pada akhir zaman ini. Maka bersiap-siaplah kita menerimanya. Karena ini sudah takdir, ada kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tandanya akhir zaman ini akan siap dimulai. Kita lihat di dalam berita bahwa pesawat kapal perang Cina sudah dihantam oleh Amerika. Udah siap-siap perang, Pak. Nauzubillah summa nauzubillah min jalik. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat mudah-mudahan negeri ini dalam baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Indonesia ini si malakama. Ke kanan kena, ke kiri kena. Dia pro ke Amerika, kena. Pro ke Cina, kena. Si malakama. Karena kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya perang nuklir ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita harus memperbanyak mengingat Allah dimanapun kita berada. Karena dengan mengingat Allah, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Barang siapa yang ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadanya. Barang siapa yang tidak ingat kepadaku, bagaimana Allah akan ingat? Karena dengan mengingat Allah, pahalanya lebih baik daripada langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya. Itulah pahala yang besar insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Perkuat lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan diri kita yang dimana pada saat ini kita akan menghadapi resi, yaitu resi perang dunia ketiga. Kalau kita lama-lama kita tidak cukup untuk menghadapi nantinya di akhirat nanti, celakalah kita tergolong orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, perbanyak amal ibadah kita, wabil khusus kita jaga salat kita yang 5 waktunya. Kita jaga, janganlah kita tinggalkan. Lebih baik lagi ditambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Baik itu salat sunnah rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, dan salat sunnah duhanya. Dan amal-amal yang lainnya seperti sedekah. Untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menang. Kita harus jaga lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dengan banyak mengingat Allah, insya Allah ketika kita dalam sakaratul maut nantinya, Allah akan menuntun lidah kita untuk mengucapkan kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dimana dalam kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, neraka haram baginya. Artinya apa? Dia adalah penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalam
yaitu kalam thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja karena ini dadakan ya Pak ya. Karena dadakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita renungkan pada saat-saat ini karena kita tidak tahu dan bahkan bagi satu informasi Pak ya. Ini Allahu a'lam bishawab, kita benar tidaknya kita tidak tahu bahwa pemberitahuannya beberapa hari yang lalu Jakarta atau wilayah Jabodetabek ini menurut BMKG akan mengalami gempa. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila itu terjadi gempa itu, maka akan menjadi tsunami. Tsunami yang panjangnya berapa, yang tinggi berapa? 20 meter. Nyampe nggak tuh dari Jakarta kemarin? Di Selat Sunda. Allahu a'lam bishawab. Mudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, bencana dan bala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja pemberitahuannya, mudah-mudahan kita tingkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya wafat dalam keadaan wafat husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak selalu berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita doakan juga lingkungan kita, mudah lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang balatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dijauhkan dari bala, musibah dan bencana, dan untuk negara kita yang tercinta ini. Dan kita doakan juga para alimil ulama kita, para guru-guru kita yang mengajarkan ilmunya, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga bagi orang-orang yang mendahului kita, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya selalu diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wa syafa'a wal hidayah wal maghfirah awan akhiran li ridha ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jalna syakura wa jalna sabura wa jalna fi aina saghira wa fi ayunina sakabira. Allahumma aqnina bil ilmi wa jana bil hilmi wa aqnina bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aduh, si Panano belum datang nggak datang. Awas.